Kita semua bertemu dengan orang-orang yang berperilaku negatif. Mereka yang mengkritik, meremehkan, atau membuat kita lelah menghadapinya. Menjaga kesehatan mental dalam menghadapi hal-hal negatif bisa jadi tantangan tersendiri. Itulah mengapa penting untuk belajar bagaimana mengabaikan orang lain ketika diperlukan dan tetap tidak terpengaruh oleh perilaku negatif mereka. Dengan menguasai seni mengabaikan, kamu dapat melindungi keadaan emosi, menghemat energi, dan tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dalam video ini, kami mengeksplorasi berbagai strategi dan perubahan pola pikir yang akan membekali kamu untuk berinteraksi dengan orang yang berperilaku negatif tanpa membiarkan kata-kata atau tindakan mereka mempengaruhimu. Nomor 1. Hindari menyalahkan diri sendiri. Untuk secara efektif mengabaikan dan tidak terpengaruh oleh orang lain, penting untuk menghindari jebakan dalam sikap menyalahkan diri sendiri. Saat menghadapi komentar atau tindakan negatif dari orang lain, kita cenderung memasukkan hati dan mempertanyakan pada diri sendiri. Namun, kamu perlu menyadari bahwa hal-hal negatif yang datang dari orang lain merupakan cerminan dari bias atau masalah mereka sendiri. Dengan menyadari hal ini, kamu dapat mengubah persepsi kamu dan mengingatkan diri sendiri bahwa tindakan mereka adalah tentang mereka, bukan tentang kamu. Pergeseran ini membuat kamu melepaskan kebutuhan akan validasi dan menghindari terjerat dalam keraguan atau rasa bersalah yang tidak perlu. Nomor 2. Berlatih mendengarkan secara selektif. Selama percakapan atau pertengkaran, cobalah untuk secara aktif menyaring komentar-komentar negatif atau tidak relevan yang berpotensi menjatuhkan kamu. Lakukan yang terbaik untuk mengarahkan energi kamu ke arah interaksi yang bermakna dan sejalan dengan nilai-nilai kamu. Dengan secara sadar memilih kemana harus menyalurkan perhatian kamu dapat melindungi diri kamu dari dampak berbahaya dari kata-kata atau kritik negatif. Hal ini berarti sadar akan komentar-komentar yang dibuat dan dengan sengaja membuat pilihan untuk mengabaikan komentar-komentar yang tidak berkontribusi pada percakapan atau tidak mempunyai tujuan yang jelas. Nomor 3. Pertahankan perspektif. Penting juga untuk dilihat bahwa kamu tidak dapat mengontrol perilaku dan pendapat orang lain. Daripada terobsesi dengan apa yang dipikirkan atau dilakukan orang lain, akan lebih produktif jika kamu berkonsentrasi pada apa yang bisa kamu kendalikan. Dengan mengembangkan pola pikir yang berkembang dan menetapkan tujuan untuk diri sendiri, kamu mengalihkan penekanan ke arah pengendalian diri. Perasaan akan tujuan dan arah ini dapat melindungi kamu dari pengaruh orang lain dan membantu kamu mempertahankan rasa percaya diri yang kuat di tengah hal-hal negatif. Nomor 4. Kendali emosi. Hal ini memerlukan kesadaran akan dampak interaksi atau komentar negatif terhadap kamu, dan secara sadar memilih untuk melepaskan diri dari interaksi atau komentar tersebut. Dengan menolak membiarkan energi negatif menguasai kamu mempertahankan kendali atas ketenangan emosional kamu. Jelasnya, ini bukan tentang menekan atau menyangkal perasaan kamu, melainkan menciptakan jarak yang sehat dari hal-hal negatif. Memahami bahwa kamu dapat memilih cara kamu merespon orang lain memungkinkan kamu melepaskan kebutuhan untuk terus memikirkan hal-hal negatif dan sebaliknya berkonsentrasi untuk memupuk hal-hal positif dalam diri kamu. Nomor 5. Menumbuhkan rasa percaya diri. Menumbuhkan rasa percaya diri adalah aspek penting agar tidak terpengaruh oleh orang lain. Ini mencakup mengidentifikasi kekuatan kamu, merayakan pencapaian kamu, dan menerima kualitas diri kamu. Ketika kamu benar-benar mengenali dan menghargai nilai diri kamu, komentar atau tindakan negatif dari orang lain tidak akan terlalu terpengaruh terhadap harga diri kamu. Daripada memikirkan kritik atau bersikap defensif, kamu dapat menilai umpan balik secara objektif, menentukan validitasnya, atau mengakuinya hanya sebagai cerminan sudut pandang subjektif orang lain. Nomor 6. Batasi diri. Membatasi paparan terhadap orang-orang yang negatif dan toksik adalah strategi efektif lainnya untuk tetap tidak terpengaruh oleh mereka. Beberapa orang mungkin terus-menerus menjatuhkan kamu
dan menguras energi kamu dengan hal-hal negatif. Dalam kasus seperti ini, kamu perlu menjauhkan diri dari mereka. Kamu tidak perlu memutuskan hubungan sepenuhnya, tetapi cobalah meminimalkan kontak dan interaksi dengan mereka sebisa mungkin. Nomor 7. Bangun lingkungan yang mendukung. Mengelilingi diri kamu dengan orang-orang yang positif dan membangkitkan semangat dapat membuat perbedaan besar dalam mengabaikan pengaruh negatif. Secara aktif mencari teman, mentor, atau komunitas yang suportif yang mendorong pertumbuhan pribadi kamu dapat melindungi kamu dari dampak buruk orang lain. Ketika kamu memiliki support system yang percaya pada kamu, pengaruh positif mereka akan membantu mengimbangi hal-hal negatif yang mungkin datang dari individu tertentu. Nomor 8. Melatih ketegasan. Menetapkan batasan pribadi dan menyampaikannya secara tegas namun penuh rasa hormat adalah kuncinya. Dengan mengungkapkan kebutuhan dan harapan kamu secara jelas, kamu menentukan bagaimana orang lain seharusnya memperlakukan kamu. Dan ini termasuk tidak menoleransi perilaku tidak sopan atau negatif. Ketegasan ini tidak hanya membantu melindungi diri kamu dari hal-hal negatif, tetapi juga menunjukkan harga diri dan mendorong orang lain untuk memperlakukan kamu dengan tingkat rasa hormat yang sama. Nomor 9. Sesuaikan harapan kamu. Harapan bahwa orang akan berubah dan dapat berubah adalah hal yang lumrah. Namun, harapan ini seringkali berujung pada kekecewaan dan frustasi. Setiap orang mempunyai keyakinan, sudut pandang, dan cara berperilaku masing-masing. Dan hal ini sudah mendarah daging. Perubahan bisa menjadi proses yang lambat dan rumit, memerlukan kemauan dan usaha pribadi. Mengelola ekspektasi kamu dan berfokus pada respon kamu dapat memberikan hasil yang lebih positif dan realistis. Mengabaikan orang mungkin tampak berlawanan dengan intuisi kamu, namun hal ini dapat menjadi alat yang ampuh untuk mempertahankan diri. Ketika kamu memilih untuk mengalihkan perhatian kamu dari hal-hal negatif, kamu secara sadar melindungi kesehatan mental kamu. Mengabaikan orang-orang negatif berarti menghilangkan kekuatan mereka untuk mempengaruhi pikiran dan emosi kamu. Ini tidak berarti menekan perasaan kamu atau menyangkal adanya tindakan mereka. Namun sebaliknya, secara aktif memutuskan untuk tidak membiarkannya mempengaruhi kamu. Sekian video kali ini, bagi yang untuk kalian semua terima kasih.